Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua saya yang saya muliakan, bapak dan ibu, para pemuda, hadirin wal hadirat, baik kaum jin dan manusia yang hadir hari ini, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, ingat kata-kata saya. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha kita. Ya Bu? Bu? Masih ada kan? Masih. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha kita. Mudah bagi Allah, Bu, mengislamkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Mudah bagi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Rasulullah di dalam dakwahnya. Tapi demi Allah, Allah ingin melihat Rasulullah itu ada perjuangannya, ada usahanya untuk mereka menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi semangat abang-abang. Allah nggak lihat hasil, mau berapa orang yang datang kemari, Allah nggak lihat itu. Tapi Allah lihat usaha kita. Coba Bu, di antara kita rumah siapa yang paling jauh? Rumah aku lah Bu, Rambung, ya kan? Kan jauh dari sana kemari. Tapi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah atayari. Siapa yang keluar rumah, kata Rasulullah, niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Berarti dari Binjai, Rambung, Binjai Bu, Binjai yang ada mallnya itu, ya, dari sana kemari fisabilillah, mati syahid. Enak suara itu Bang, dua-dua pakai. Berarti dari rumah ibu datang kemari fisabilillah, mati syahid. Makanya saya suka Bu, dari muda-muda dulu suka berdakwah. Salah satu motivasinya itu, umur umat Nabi Muhammad ini kan paling kecil, 60-70. Ya Bu. Tapi di antara umat yang lain, umur umat Nabi Muhammad paling kecil. Tapi ada amalan-amalan yang sedikit kita lakukan, tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam itu sama seperti 83,4 bulan. 83 tahun 4 bulan, lebih kurang. Ibu, datang ibu ke majelis ilmu, mati fisabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita di majelis ilmu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, itu lebih afdal daripada 100 rakaat salat sunnah. Mak tahan 100 rakaat salat sunnah? Enggak, nampak dari mukanya memang. Boro-boro ibu aku pun enggak tahan kok, masih muda. Orang sholat tarawih nengok siapa imam kok, betul Bu? Siapa imamnya? Wak rahim, enak dia cepat sholat lah. Siapa imamnya? Wak sabar, jijik kali aku lama kalau dia. Dan tidak ada dusta lah di antara kita, ya kan Bu? Masya Allah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berada di awal tahun, di tahun 2022 Masehi. Bu, bilangan kalender itu punya Islam ada, namanya Hijriyah. Salah Ustadz memakai kalender Masehi? Tidak. Dosa? Enggak. Yang salah dan menyedihkan ketika kita lupakan kalender kita sendiri. Ya Bu, punya kita ada, tapi kita lebih bangga pakai punya mereka. Ini yang salah.
Makanya nanti pulang ibu bapak tanya sama anak cucu, nak sebutkan 12 bulan di sisi Allah. Kalau dijawabnya masih Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, tepuk dada kita, ya Allah, anakku belum tahu bilangan bulan di sisi Allah. Apa rupanya bilangan bulan di sisi Allah, Pak Ustaz? At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fi inna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam kitab-kitab Allah berarti mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Qur'an 12 bulan. Di dalam kitab-kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak penciptaan langit bumi serta pengamparannya, minha, di dalamnya arba'atun hurum, ada 4 bulan Arab. Bu, oh bu, katanya jamaahnya banyak, kok sedikit yang datang, kemana bu? Tidur ya kan? Lagi pula hari Ahad ya bu ya, banyak ngumpul sama keluarga mungkin ya bu ya. Tapi ibu-ibu ini khusus datang kemari, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah hidup ibu, amin. Yang sakit Allah sembuhkan, yang malas ibadah Allah rajinkan, anaknya soleh-soleha, suaminya gak kawin lagi. Bu, mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya. Kuat kali yang terakhir. Memang nampak wajah-wajah kredit itu ya bu ya. Masya Allah. Nah, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, di dalamnya 4 bulan Arab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, kata Nabi. Ini udah mau masuk bulan Rajab nih, bulan Arab. Ini udah penghujung Jumadil akhir. Habis Jumadil akhir Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Sebentar lagi. Satu di antara tanda-tanda hari kiamat, waktu tuh cepat kali berganti, nggak terasa. Ya bu, nggak terasa. Dulu saya ngisi pernah tabligh akbar di sini, PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Dulu masih jomblo, belum punya istri. Sekarang anak udah mau 2, istri 2, anaknya, ya kan bu, 2. Alhamdulillah. Terasa. Tapi bu, yang menjadi musibah bagi saya, ibu, bapak dan kita semua, umurnya banyak tapi ibadahnya gitu-gitu aja. Padahal kata Rasulullah, man sada umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang Allah panjangkan umurnya maka perbaiki amalnya. Maka Allah buat peringatan adanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang dicabut Allah nyawanya. Untuk apa? Pelajaran sama kita. Ya Allah, udah meninggal dia ya Allah. Sama dulu kami ngaji. Udahlah, semangat aku. Ku tingkatkan amal ibadahku kepadamu ya Allah. Kalau 4 bulan Arab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu mustahil sisanya 8 lagi biar 12 disebut Januari, Februari. Tapi apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi syukurlah bu, belakangan ini nama-nama anak-anak kita mulai Islam. Kalau dulu bu, mungkin karena pengajian kurang didapati, informasi sulit didapati, nggak macam sekarang. Udahlah, lahir anak kita bulan 2 namanya Febri, ya kan bu? Lahir bulan 10 namanya Okta. Lahir bulan 12 namanya Desi, ya kan bu? Lahir bulan 6 namanya Juni. Lahir bulan 7 Kak Juli, semualah Juliasri, Juliningsih, Julianto. Lahir bulan 1 Kak Januari, ya kan?
Tapi belakangan nama-nama anak mulai Islami, alhamdulillah. Itu Bu, nama-nama mereka itu nama-nama pembesar mereka. Julius, nama-nama dewa Yunani kuno. Tapi alhamdulillah belakangan nama anak-anak kita bagus. Ustaz, alhamdulillah aku udah dapat ilmu Pak Ustaz. Kenapa ini Ustaz sampaikan? Ini dia Bu. Karena ini awal tahun. Saya ingin membagi kepada kita semua, biar detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, kemudian hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun ke tahun, amalan kita Bu semakin meningkat, ibadah kita semakin kuat, cinta kita kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya semakin mantap. Gimana caranya Ustaz? Ada namanya disiplin dalam hidup Pak. Apa Bu? Disiplin, memanage waktu. Tentunya kalau kita yang beragama ini rujukannya Quran dan Sunnah, Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, gimana rupanya Islam mengatur waktu Pak Ustaz? Sampai tadi kajian kita, ini masa muda ditanya kemana dihabiskan? Tentang ilmu yang sudah didapati, apakah sudah diamalkan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang masih muda nih Bu, kita yang masih muda nih dan kita yang sudah tua ini, di tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun depan mudah-mudahan panjang umur kita, umur yang barokah, amin. Itu jauh lebih baik daripada tahun ini. Gimana caranya Ustaz? Harus disiplin Bu. Harus tahu kita memanage waktu kita. Sampai dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Dia tahu. Coba, kenapa yang ditanya pemuda Bapak Ibu rahimakumullah, yang kemana masa mudanya dihabiskan? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwatun. Sabwah. Kata Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kagum kepada pemuda yang sabwah. Apa dia? Sabwah, bukan sabwah. Sabwatun, so ba waw tamarbutoh. Sabwatun atau sabwah. Pemuda yang sabwah, pemuda yang gimana? Ada yang tahu nih? Adik-adik yang tahu nih dapat hadiah limpul cepat. Pemuda yang sabwatun itu pemuda yang apa? Mana duit limpul tadi? Nenek-nenek ada yang tahu? Kan lumayan duit limpul. Sabwatun. Sekali-sekali ustaz yang ngasih hadiah. Sabwatun itu ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemuda yang dia tidak menuruti hawa nafsunya. Coba adik-adik, anak-anak remaja, anak-anak muda, masa muda ini kan ada istilahnya dalam ilmu psikologis itu Bu, puberitas, ya kan Bu? Puberitas secara umum didapati sama anak-anak usia SMP, SMA, dan juga bisa didapati sama bapak-bapak yang balita, barisan 50 tahun ke atas. Itu kadang ada kakek-kakek gatal kali dia itu ada. Ada. Tapi ini anak muda yang dia menahan hawa nafsunya, dia dapat gelar sabwatun. Itu pemuda yang dicintai Allah. Coba, maaf nih, anak muda
biasanya kan pacaran, kan enak itu. Ada cewek kamu, pacaran, ya kan Bu? Masih muda tuh ninja, tau lah ibu ninja. Suaranya neng 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 boneng 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 boneng. Di bawah tuh lagi perempuan sama ninja entah kemana. Enak pacaran, enak orang lagi perempuan. Tapi ketika dia pengen pacaran, dia ingat hadis Rasulullah, dia ingat ayat-ayat Allah, ada benih keimanannya. Pernah dengar dia dalam pengajian, ya Allah, seharusnya usiaku ini usia pacaran, tapi ku cegah diriku untuk pacaran, ku halang nafsuku untuk pacaran. Inilah pemuda yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Bisa? Nah ini masalahnya, bisa. Narkoba. Bu, adanya wadah sahabat hijrah nih bagus. Anak-anak muda ngumpul Bu, itu dipinjai dulu Bu. Lagi jaya-jayanya sahabat hijrah. Ya Allah, anak-anak yang di warung-warung kopi itu Bu, anak-anak band ngumpul semua. Kalau taklim rame kan, ada yang laki, ada yang perempuan. Sahabat hijrah. Tapi itulah tadi Bu, Allah nggak lihat hasil, tapi Allah lihat usaha mereka terus dalam hijrah itu ada atau tidak. Ya sekarang ciut, lama-lama orangnya seperti ini. Inilah orang-orang istiqomah insyaallah. Amin. Memang di surga itu sedikit Bu. Iya. Tapi yang di neraka banyak. Tengok kalau ada keyboard mak lampir, pakai undangan? Enggak. Datang sendiri entah dari mana. Ya kan Bu, yang jualan banyak semua. Tapi tolong kalau pengajian juga, udah diundang pun nggak datang juga. Dapat lagi makanan nggak datang, dapat amplop lagi nggak makan, nggak datang dia. Iya Ustaz, masalah amplopnya kosong. Nah ini aja masalahnya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda yang harus menjadi narkoba, belajar dulu dari ngisap-ngisap rokok. Adanya sahabat hijrah ini kan paling tidak anak-anak muda kita tuh nggak terlibat dalam pergaulan bebas, nggak terlibat dia dalam narkoba. Bu, ketika ini dilakukan anak muda, mampu dia melakukannya, dia tahan. Tak maulah aku. Seharusnya main judi tembak ikan orang ini ketika ada duitnya, main duo mereka, main judi mereka, main futsal isi tengah, judi bisa dilakukan mereka. Tapi bismillah, aku nggak mau, ditahannya hawa nafsunya. Inilah pemuda yang Allah cintai, sofwatu. Masalahnya tadi apa Pak? Bisa nggak kan gitu? Ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ingatlah 5 sebelum datang 5 ya Bu. Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla aramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Hadis sahih. Kan ada nyanyinya ini, liriknya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapar sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat 5 sebelum datang 5. Manfaatkan itu. Oleh karenanya Allah banyak bersumpah dengan waktu. Apa salah satunya Dik? Wadduha, demi waktu duha. Apalagi Bu? Nah, ini biasanya nih anak-anak nih hafalan lebih kuat daripada mama. Anak-anak sambung wal asr,
Hebat. Mak sambung. Tatajafa junubuhum. Akal mak. Tengok anak-anak sambung. Inna a'tainakal kautsar. Hebat anak-anak di sini. Mak lah tolong sambung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah aja nih. Shad. Dot dari Hong Kong ya kan Bu? Anak-anak dia tengok hafal dia. Waktuha, demi waktu duha. Apa lagi? Wasyamsi wa duhaha. Apa lagi Bu? Wal asr, demi waktu asr. Allah banyak bersumpah. Ingat ya Bapak Ibu, selain Allah semuanya makhluk. Selain Allah semuanya makhluk. Waktu itu makhluk. Allah bersumpah demi makhluk yang Allah ciptakan itu. Jadi tak ada yang abadi kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali kita baca ini Pak, sama seperti menghatamkan Quran. Ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manajemen waktu menurut Al-Qur'an itu ada 7. Lebih kurang. 1, ingat Bu. Buat waktu kita abang-abang itu disiplin untuk ibadah. Itu yang pertama. Ya Bu ya. Bu. Masih hidup kan? Masih. Coba saya ditanya, sholat subuh di tandem nih jam berapa? 6:30 jam berapa? Terlambat aja 6:30 aja Bu, kesiangan aja dia. Sholat subuh sekarang jam 5 lebih kurang lewat 20. Berarti Bu, besar potensi kita untuk bisa tahajud. Tutup dengan witir. Minimal 1 rakaat witir, minimal tahajud 2 rakaat. Buat waktu kita tuh, sebelum subuh aku harus bangun. Buat, bagaimana caranya? Pakai alarm. Bagaimana caranya? Tidur jangan larut malam. Gak bisa juga Ustaz. Aku ini Jamilah. Tahu Ibu Jamilah? Aku ini tidurnya terlalu malam Ustaz. Payah tidur. Kalau dia paksa dirinya untuk ibadah, itu bisa. Karena Allah katakan dalam Quran surah Ad-Dariyat 56, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Enggak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi beribadah kepada. Tapi ingat pesan saya, harus balance, seimbang. Ya Pak. Ada orang yang taat kan, bininya pun enggak pernah disentuhnya. Siapa Ustaz itu? Abu Darda, sahabat Nabi. Taat kali beribadah. Sampai-sampai bininya jarang disentuhnya. Kalau kita kan sayang ya kan Pak. Tapi maafkan yang jomblo ya kan. Bu, apa yang terjadi kepada Abu Darda? Datanglah Bu Salman Al-Farisi, saudaranya Bu. Salman nih orang Muhajiri, orang Makkah. Si Abu Darda ini orang Madinah, Ansor. Dipersaudarakan. Lama gak jumpa, sekali jumpa Bu, dia pengen nginap di rumah Abu Darda. Dia jumpai Ummu Darda. Hei Ummu Darda, kenapa setelanmu kok kayak gini? Kalau bahasa kita orang tandem, kok gaya kok acor kali, elek kali kan? Masa depan suami kok kayak gitu? Maaf Bu, maaf, baju sama hijabnya lusuh, bekas tempelan koyak-koyak lah. Gak ada wanginya, malah kebalikan, bau Bu. Mukanya kusam, kayak kan ibu kering Bu ya.
Gak ada gaya-gayanya sedikit. Ditegur sama Salman Al-Farisi. Hei Ummu Darda, ya, kenapa gayamu seperti itu di depan suamimu? Apa kata Ummu Darda? Suamiku udah gak suruh sama aku. Maksudnya bergaya pun aku gak pernah aku disentuh. Maksudnya tak pernah dia belakangan ini ngasih nafkah batin kepada diriku. Nafkah itu kan ada dua, Bu. Lahir dan batin. Lahir itu uang belanja. Kalau ibu ini kan dari wajah-wajahnya uang belanjanya banyak semua ini. Amin. Kalaupun enggak 1-2 lah, Bu, ya kan. 3, 4, 5, 6 ya kan. Banyak rupanya yang enggak dapat. Ibu mau uang belanja banyak. 3 syaratnya. Senangkan suami pada 3 tempat. 1, matanya. Setelkan das ibu depan dia. Iya. Itu orang rumahku tuh, Bu. Kalau di rumah dia ke barat-baratan, kalau keluar ke Arab-Araban. Kalau di rumah, gak kebayang nenek-nenek pakai hot pendek, pakai tank top, rambutnya spiral ya kan, Masya Allah. Ada yang rebonding aduh, Masya Allah. Tapi kalau di luar ke Arab-Araban, pakai cadar ya. Aku bilang, Dek, kenapa kau pakai cadar? Iya bang, biar kecantikanku hanya untuk diri. Muntah aku dengar. Jadi Bu, senangkan dia pada matanya. Yang kedua, senangkan pasangan itu, maaf, pada mulut dan perutnya. Artinya makannya enak. Pandai ibu masak. Jangan 3 bulan berumah tangga yang pandai Indomie aja. Kena leper dia di pintu. Yang ketiga, senangkan dia kepada maaf, kemaluannya. Tutup kuping baru. Senang. Itu insya Allah, Bu, dompetnya akan terbuka lebar. Masalahnya satu, Ustaz, udah terbuka lebar, duitnya tak ada. Itu masalah ibu itu ya. Ya Allah, sebenarnya enak kalau mau uang belanja tuh nafkah lahirnya banyak. Doa aja ibu sama Allah. Kuat-kuat. Apalagi di samping telinga si suami. Ya Allah, minta uang belanja apa ya Allah? Di samping dia insyaallah. Hancur kali suamiku ya Allah. Duitnya 17 setan gitu. Sama janda tuh baik kali dia. Jadi Allah menciptakan kita, wa ma khalaqul jin wal ins illa liya'budun. Enggak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, ini bagaimana caranya ini 24 jam sehari semalam berdiri ibadah di sisi Allah. Masa ibu tuh bisa berdiri ibadah kalau niatnya membanggakan, membahagiakan si suami, membahagiakan anak-anak kita. Dengan itu dia kuat, dengan kuat dia beribadah, ibu dapat pahala. Semua niatkan ibadah karena Allah. 2. Kita sampai jam berapa? Sampai malam ya Allah. Ya udah nggak apa-apa, ibu di sini aku pulang. Yang kedua, waktu menurut Al-Quran itu ada waktu untuk bekerja, ada ibadah, ada bekerja. Itu sunatullah, nggak bisa dilanggar, Pak. Kapan kita kerja, kapan kita ibadah, itu ada waktunya. Di mana Ustaz? Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah yang nyuruh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan carilah karunia Allah, jemput cari karunia Allah. Dagang, jualan, bekerja, ngantor. Allah nggak suka sama orang yang berpangku tangan. Kapan duit turunnya? Kapan mobil datangnya? Gilanya wak nih kata.
Ada orang yang kayak gitu Bu, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, minta rezeki, ya Allah, minta duit, ya Allah, minta rezeki, ya Allah. Keluar kau jemput karunia Allah. Jadi Bu, ada rezeki itu yang kita cari, tapi ada model rezeki yang gak kita cari dia datang. Ada. Kuncinya satu, bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kehidupannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kalau kelas-kelas imannya lebih tinggi lagi Bu. Rezeki yang datang menghampiri dia. Ini biasanya udah orang-orang yang sekali berwali-wali Allah nih Bu. Kadang kita tengok kiai guru kita nggak ada kerjaannya Pak, tapi ada aja rezekinya. Ya Bu, nggak semua orang punya gaji, tapi demi Allah semua orang punya rezeki. Ini sekali-sekali kajian kita dibahas tentang rezeki nih Bu. Bu, ada orang yang nggak punya kerjaan, tapi hidup aja dia. Mau makan ada aja. Gimana menanamkan dalam diri ini Ustaz? Jangan urus urusan Allah, tapi uruslah dirimu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Urusan Allah itu apa Ustaz? Mati, itu urusan Allah tuh. Gak bisa kita ganggu-gugat itu. Dua, rezeki, jodoh, itu urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Ada orang Bu, dari pagi, siang, malam, pagi lagi kerja terus, tapi rezekinya sedikit. Tapi ada orang yang duduk aja dia, beribadah dia, rezeki itu datang. Dan ingat, rezeki itu tidak serta-merta uang. Ya Bu ya, anak kita sehat afiat, tumbuh dewasa, baik, itu rezeki. Gak kena narkoba, gak dizinahinya anak perempuan lain, itu rezeki. Ibu kenal sama Jackie Chan? Jackie Chan, pemain itu tuh. Ya, kalau kenal di mana kan gitu kan? Tahu kita, aku pun tahu ibu. Jackie Chan itu orang kaya Bu, uangnya banyak, tapi rezekinya sedikit. Dari mana Ustaz tahu rezeki yang sedikit? Bu, dia nggak bisa tidur di tempat yang empuk, nggak bisa tidur di spring bed dia Pak, tidurnya di tempat yang keras. Bu, Presiden Korea Utara siapa deh? Kim Jong Un, otoriter. Bu, mau tahu? Uangnya banyak, kekuasaannya besar, dia punya gaji, dia punya harta, tapi dia nggak punya rezeki. Dia nggak bisa naik ke tempat yang tinggi. Jarang naik pesawat Pak, kemana-mana naik kereta api aja kalau keliling di negaranya, kecuali darurat kalau dia pindah ke negara lain. Dia takut tempat yang tinggi, fobia. Ya. Ada orang yang gajinya 1 M, tapi kata dokter dia nggak bisa makan yang manis-manis, dia nggak bisa makan daging, dia nggak bisa makan sesuatu yang seharusnya dimakan. Dia dibolehkan makan keju bersumbu. Tahu keju bersumbu? Ubi kayu. Untuk apa uang 1 M tapi nggak bisa makan yang enak-enak? Udah paham kita ya Bu? Ketenangan batin ini rezeki. Ibu bisa datang kemari, ini rezeki. Memang iya, duit gak dibawa mati, cuman gak ada duit mati rasanya ya Bu. Tapi
Tapi jangan urus urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Yang menjadi urusanmu bagaimana nanti persiapan matimu, cara menjemput rezeki mudah. Nih, terakhir nih. Waktu untuk bekerja ini biar saya dudukkan. Biar pulang nanti tawakal kita tinggi sama Allah. Jangan pernah iri terhadap orang yang sudah dapat rezeki. Tetangga beli mobil, jangan kita naik mobil ambulan masuk rumah sakit Julham. Ya Bu ya. Hati kita ini kita lapangkan, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hibur diri kita. Iya, tetanggaku dapat mobil, mudah-mudahan nanti aku bisa menumpangnya ketika aku membutuhkannya. Atau ya Allah berikan aku juga mobil tanpa mengurangi nikmat mobil yang ada sama dirinya. Nih, ingin saya dudukkan. Di antara 4 imam mazhab itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu Bu, ada 1-2 hal yang berbeda. Makanya terbagi menjadi beberapa mazhab. Izin, saya lupa antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i atau Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Di antara 4 itulah Pak. Inilah bencana ilmu kita dilupa ya Bu ya. Tapi gini kisahnya. Satu ulama ini menganggap rezeki itu, nih, dia pakai dalil yang satu. Fantashiru fil ardh. Dijemput rezeki itu. Kerja, kalau mau ada makanan kerja kau. Masuk akal ya Bu ya? Masuk akal. Jualan kau. Kalau mau dapat makanan, kau jualan, kau kerja. Siap. Yang satu lagi Bu, menganggap rezeki itu nggak pun kerja bisa dapat rezeki. Kok bisa makan di hari itu? Minta? Enggak. Allah yang menjamin rezeki. Tergantung kedekatan dengan Allah. Dah Bu, yang satu nih diam aja dia, tapi hatinya terus berzikir mengingat Allah. Yang satu lagi Bu, dia kerja, dia jualan, dia dagang. Datang yang kerja nih tadi, dia bawa makanan, dihadapkannya kepada orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Dalam memahami konteks rezeki, dia katakan, nih, aku bisa makan di depan kau lihat aku bisa makan. Dari mana kau dapat? Aku kerjalah. Kok mana bisa dapat kalau kau nggak kerja? Nih, makanan dimakan ya Bu. Oh begitu? Iya. Nah, aku kasih sama kau makanan. Kan tadi makanannya banyak di bawahnya. Bu, udah dimakannya sebagian lagi dikasihnya sama orang yang beda pendapat dengan dia tadi. Nah, aku kasih mau makanan, makan. Ketawa si orang ini tadi. Kenapa kok ketawa? Aku nggak kerja kayak kamu, tapi aku dapat makanan seperti ini. Ini rezeki juga dari Allah. Jadi Bu, ada kalanya kita menjemput rezeki, ada kalanya ketika kita tawakalnya tinggi kepada Allah, rezeki itu datang sendiri kepada kita. Rezeki itu jaminan Allah. Rezeki itu tergantung kedekatan kita kepada Allah. Ya Bu. Bu, cicak, tahu cicak? Hah? Tahu. Cicak itu Bu, tengoklah. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Siapa yang datang? Nyamuk yang datang. Kita nggak pernah nengok cicak ada ngeluh di Facebook. Ya Allah, kok gini kali aku ya Allah. Makananku bersayap, tapi aku nggak punya sayap. Gitu kali engkau ya Allah. Nggak pernah kita tengok cicak ngeluh di media sosial. Tapi demi Allah, setiap makanan cicak itu bersayap. Betul kan? Kecuali bebek sama ayam lah ya kan. Tapi makanan serangga yang datang rezekinya, tugas dia apa? Ini bukan uji Bu ya, tapi kita buat eksperimen. Nanti pulang besok, izin, kata Rasulullah, sholat duha 2 rakaat itu membebaskan 360 sendi yang harus bersedekah. Itu orang yang pintar bersyukur. Bagaimana cara bersedekah 360 sendi? Cukup dengan 2 rakaat duha. 4 rakaat kau sholat duha, dijamin Allah hidupmu hari itu. Kalau udah kata-kata dijamin, berarti dijamin makan, dijamin minum,
dijamin hidup di hari itu. Coba besok kita tes, buat eksperimen diri sendiri. Ibu jangan masak, sholat duha 4 rakaat. Coba tes. Nah, nanti kalau nggak dapat WA saya. Iya, saya gojekkan nanti makanan untuk ibu. Nah, kan? Iya. Setiap hari puasa Ramadan lah. Puasa sunat. Ya, waktu untuk bekerja. Kita harus tetap bekerja. Demi Allah, kita laki-laki, kita suami, letak kemuliaan kita itu ada di perjuangan kita mencari nafkah. Bekerjalah, Pak. Ya, ngajarkah, gurukah, apalagi jualankah, dagangkah, kerja. Saya Bu gini-gini masih jualan saya Bu. Walaupun jualan online, nggak capek kan? Asbab apa Ustaz? Silaturahim, banyak kenalan, banyak kontak. Sekali kita mengupload sesuatu yang ingin kita jual, orang banyak yang tahu. Ibu makanya rajin pengajian akbar sana, pengajian akbar sini. Jangan diam-diam aja, kenalan. Kalau perlu minta nomor handphone. Jadi ketika kita susah, pengen kita jualan, gak ada modal, ada jualan orang, tolong kau jualkan. Kita jualkan, dapat Bu. Yang penting kita ada usaha. Ya Bu. 3. Ini jamnya lama atau betul? Jam saya jam 2:30. Tadi kita sampai jam malam Bu ya, insyaallah. 3. Waktu untuk belajar dan menuntut ilmu. Nih anak-anak muda, harus memang ada waktu kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Nih pengajian Bu, harus memang ada. Kalau enggak, berarti kita melanggar kodratnya Quran. Quran yang nyuruh. Di mana Ustaz? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, hai orang beriman, ketika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, fi'il amar nih, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ketika dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, jangan melawan terhadap perintah Allah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di antara orang-orang lain. Jadi orang yang beriman, orang berilmu itu Allah muliakan ibu bapak. Ilmu saja nggak ada iman, tetap Allah muliakan. Tengok tuh Bu, kadang profesor, doktor nggak ada imannya kepada Allah, tapi ilmunya banyak, dia juga dimuliakan orang banyak. Lebih sempurna lagi kalau ada iman, ada ilmu, Allah yang akan memuliakan dia. 4. Luangkan waktumu itu untuk membina keluarga. Ini perintah Quran. Nih saya nih Bu, maaf, kita nggak usah contoh orang lah. Saya nih contoh, saya dakwah keluar kemana-mana, tapi kalau saya nggak dakwahkan keluarga saya hina Bu. Saya ingatkan orang untuk menutup aurat, tapi bini kita nggak menutup aurat. Ya Allah, ini tamparan keras kepada orang tersebut. Tapi bukan berarti ketika tadi keluarganya tidak mau menutup aurat, dia tinggalkan dakwah ini. Ini juga salah. Ini yang menyebabkan Pak, Nabi Yunus alaihissalam itu dimakan sama ikan yang besar, masuk ke dalam perutnya. Baru dia bertaubat kepada Allah. Ibu tahu kenapa?
dia tinggalkan kaumnya karena kaumnya nggak mau mendengar perkataannya. Jadi nggak boleh lari dari dakwah. Ibu ya. Tapi untuk membangun kekuatan dakwah di tempat yang lain, kemudian balik lagi mendakwahkannya, ini nggak ada masalah. Yang penting dakwah ini jangan terhenti. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Yang bahan bakar api neraka itu dua. Satu manusia, yang kedua batu. Bu, ibu ikut pengajian di kampung sepekan berapa kali? Satu, perwiritan ya bu. Itu pun syukur kalau ada ustadznya nyampaikan ceramah. Itu pun syukur kalau kita dengar bagus-bagus. Kadang bercakap kita sama kawan kita ya kan bu. Bu, sampai rumah yang dapat dari ustadz sampaikan sama anak-anak kita. Kita ngaji bu, ada yang mecahkan kaca, marah kita. Marah, kejar pelakunya, kejar. Tokok, aku pun ikut nokoknya. Marah kita ketika kaca masjid yang hancur. Tapi kaca masjid bisa kita bangun lagi. Tapi ada orang yang sedang menghancurkan agama. Dia tidur dalam kamar tidur ibu. Dia tidur di sebelah kamar tidur ibu. Dia tidur dalam satu atap rumah ibu. Anak kita gak bangun subuh, dia sedang meruntuhkan agamanya. Kita mau diam saja. Ini saya dapat berita tadi. Di mana tadi? Ada maling, orang Tembung. Maling kereta. 3 orang naik Mio, boncengan, ingin memetik, mencuri kereta King di sorongnya di jalan. Ketahuan, lari 3-3, dikejar orang kampung. Lari ke kampung sebelah, rupanya ada kawan sama kawan. Tolong nanti kalau ada nampak kalian 3 orang naik kereta, jegat dia. Dijegat bu. Lari nih kereta apa namanya? 3 orang ini karena tahu di depan tuh banyak orang tak berani orang tuh lewat, ditinggalkannya sepeda motornya, lari 3-3. Berondok di sebuah tempat, disisir sama orang kampung, rame kali bu. Dapat, 3-3 tuh dibunuh bu, dipukuli. Ininya patah-patah tangannya, ditelanjangi. Ya Allah, viral di media sosial. Tengok tuh bu. Satu sisi dia dosa. Kenapa? Dia mencuri. Apapun alasannya, Allah meninggalkan dia dalam keadaan yang seperti itu. Sisi lain, orang yang mukul dia, yang memasakkan dia, yang membunuh dia kena dosa rame-rame bu, membunuh orang. Main hakim sendiri. Kayak mana tuh? Dosa yang satu masih mencuri. Kita belum tahu alasan dia mencuri. Tapi kalau anak muda biasanya satu tuh. Ajinomoto ya kan bu? Jauh-jauh. Tapi ada juga orang yang mencuri, yang viral juga di media sosial. Dia mencuri handphone, rupanya untuk anaknya belajar sekolah. Dibebaskan dia. Satu lagi dia mencuri sesuatu, rupanya untuk memberikan biaya kehidupan kepada emaknya yang sudah tua. Dibebaskan dia. Umar kan gitu bang. Umar ketika ada yang mencuri, nggak dipotongnya tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri dengan alasan tak ada ekonominya. Tapi kalau untuk narkoba, itu jadinya itu. Jadi bina keluarga kita. Ya bu ya. Insya Allah. Kemudian yang kelima, waktu untuk bermasyarakat itu harus ada. Jangan hablum minallah aja, hablum minannasnya rusak. Ya kan bu? Kemana kak? Rame kali pakai mukena. Lingkungan satu ada orang meninggal, kok nggak datang? Aku nggak diundang kok kak? La ilaha illallah. Masa ngelayan nunggu undangan? Diundang malaikat maut baru tahu rasa wah itu.
Dalam dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah katakan, duribat alaihimudz dzillatu aynama tunfiqu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu adalah mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batasnya. Coba Bu, kalau di rumah di kampung kita apatis, hidup sendiri. Oh, ninggal pun itu nggak tahu. Saya punya kisah fakta. Ada kawan saya Ustaz di Binjai, ada mall itu. Salam dari Binjai, ada itu kan? Di Binjai itu, ya Allah. Kan Nabi tergantang 3 Bu, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Di Binjai ada juga 3 ustaz terganteng. 1 Ustaz Rahul, 2 Ustaz Endra Wibowo. Ini kawan gue nih, Endra Wibowo. Hampir sama kami sebaya, putih mukanya. Bisa juga diundang tabligh akbar tuh, karena dia sering ngisi kemana-mana. Kondang juga, ganteng, putih. Aku aja kalau jadi perempuan suka nengok mukanya, orang ganteng kok. Bu. Jadi Ustaz Irfan Yusuf ganteng, Ustaz Endra Bowo ganteng. Yang ketiga batu pula ini Bu. Udah tahu lah, jangan kita kasih tahu lah siapa ibu ya. Jadi Bu, Ustaz Endra Bowo ini dia ceramah, aku dengar ceramah dia. Katanya gini, ada di sebuah komplek tempat dia ngisi pengajian. Rupanya Bu, maaf, Alphardnya 3, mobilnya keren-keren, rumah orang kaya di komplek. Meninggal suaminya. Ibu tahu yang datang bisa dihitung jari, padahal orang kaya. Waktu mau disolatkan, Bu, masa yang nyolatkan sikit kali, kata Ustaz ini. Ya suka hati lah Ustaz, kayak mana caranya Ustaz biar kita sholatkan. Apapun yang pakai uang pun nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa lah Ustaz. Rupanya nggak jauh dari rumah dia ini Pak, di dekat sana tuh ada seperti posko gitulah, orang-orang kampung ngumpul lah Bu. Pakai kopiah, pakai peci, macam mau melayat juga. Ketika ditanya, Bang rame kali sini ngapain? Kata Ustaz itu, ya kami mau ke sana Ustaz. Cuman ya itu tadi lah. Kenapa nggak ke sana? Kayak mana ya Ustaz? Maaflah kalau kami ini dosa, minta ampunlah kami sama Allah. Maksudnya itu orang yang meninggal tuh Ustaz. Mau terbalik-balik kampung nih, mau ada yang meninggal, mau ada undangan hajat di kampung nih. Mau centang perenang di kampung nih Ustaz, di komplek nih. Dia tak pernah nampak batang hidung. Segini aku udah manggil dia. Hanya Allah sholat, nanti saja lah. Hanya Allah sholat, kau saja lah. Kayak mana lah Ustaz ya. Jadi meninggal dia nih Bu, seperti terbalas. Malas orang kampung itu datang. Gak bisa gitu juga lah Pak, kata Ustaz ini lebih kurang kan. Gini aja lah Pak, ini kan mau nyolatkan Pak. Jadi Pak, karena sikit yang nyolatkan, tolong bantu nyolatkan. Maaf lah Ustaz, gak mau kami Pak, 1 orang 300.000. Siap Ustaz, hari dibayar 1 orang 300.000. Bayangkan Ibu, jangan sampai kayak gitulah kita Bu. Makanya aktif bersosial di lingkungan masyarakat kita. Jadikan kita sebagai agent, sebagai agen of change, perubahan yang buruk menjadi baik. Buat pembinaan. Gak bisa, gak pandai aku Ustaz, gak ada ilmu, tapi ada hartaku sedikit, tolong. Gak bisa aku Ustaz, aku ada ilmu, aku punya harta, tapi gak mampu bergerak, ngayong-ngayongkan. Oh, ada Bang Kuku dan CS, sahabat hijrah, bantu. Insya Allah. Yang keenam, waktu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh, waktu untuk istirahat itu ada. Yang Abu Darda tadi kan Bu, yang kisah Abu Darda tadi sama Ummu Darda, dia gak pernah nyentuh aku. Kenapa?
Karena dia kalau sholat tahajud terus, nggak pernah ditengoknya. Kalau puasa terus, nggak pernah aku dipegangnya. Ngadu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kau benar. Siapa yang benar, Bu? Salman, bukan si Abu Darda. Salman tuh datang, aku mau makan, aku puasa, makan, buka kau. Aku mau tidur, bangun dia. Ngapain kau? Tahajud, nanti kawannya aku tidur. Terganggu dia, aku terganggu ya Rasulullah ibadahku. Gimana ya Rasulullah? Datang dia 3 hari 3 malam di rumahku, terganggu ibadahku. Sholat tahajudku centang berenang, puasaku pun takik mana-mana gara-gara dia. Sesungguhnya yang benar itu siapa? Salman. Setiap sesuatu ada haknya. Istrimu ada haknya, campuri dia. Dirimu ada haknya, jangan puasa terus. Dirimu ada haknya untuk istirahat, tidur. Jangan terus menerus sholat. Seimbang. Ya Bu ya, insya Allah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Udah capek juga Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Ada yang mau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya Bu? Silakan. Nenek kan? Waalaikumsalam. Islam dan iman. Mana yang dulu? Berat nih pertanyaannya. Yang kedua, ada yang nanya Bu, Bapak, adik-adik, abang. Inilah dulu ya. Islam dan iman mana dulu? Bingung aku jawabnya ini. Gini Bu, biasanya orang bukan nanya Islam dan iman, tapi biasanya orang nanya ilmu dan iman mana dulu. Pertanyaan ini pernah saya tanya ketika saya di Masjid Istiqlal Jakarta. Ada seorang doktor pakar Quran memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya nanya, izin Pak Ustadz, di satu sisi Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, berarti ilmu dulu. Di sisi lain Allah katakan dalam Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah itu ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Iman dulu yang Allah angkat derajat. Di antara dua ayat ini seperti kontradiksi, berlawanan. Itu gimana jadinya? Iman dulu atau ilmu dulu? Atau ilmu dulu atau iman dulu? Rupanya Bu, beliau menjawab gini. Pertanyaan ini sama seperti telur ayam dulu atau anak ayam? Mana dulu? Anak ayam? Telur dari mana? Ayam dari mana? Gak bisa-bisa kan? Sama. Bingung kan? Memang spesial apa tuh buat bingung orang. Bu, sama seperti maaf, kacang hijau dulu atau toge dulu? Bingung ya? Toge. Toge itu dari mana nanamnya? Kacang dari mana? Toge. Bingung kan Bu? Jadi antara iman dan iman dan ilmu itu seperti dua sisi logam yang harus saling mengisi. Ada kalanya iman dulu, ada kalanya ilmu dulu. Nah, bagaimana Islam dengan iman? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Salama yusallimu tasliman. Keselamatan. Orang yang masuk Islam berarti selamat. Bagaimana memasuki Islam kalau nggak ada iman? Gimana kalau mau beriman kalau nggak ada Islam? Hampir sama ini. Jadi Bu, seperti dua sisi mata logam yang harus saling mengisi. Ya. Kalau nggak ada dua-dua ini, di mana ilmu? Ilmu lagi harus penting. Kalau nggak ada ilmu sesat nih. Coba nih, saya ingin nanya, izin ya. Mana lebih bagus? Berilmu tapi nggak beramal, atau beramal tapi nggak ada ilmu? Urusan mana? Yang tahu boleh pulang nih, cepat. Yuk. Mana dulu? Ilmu dulu. Berilmu tapi nggak beramal, lebih bagus itu.
Beramal tapi nggak benar. Dua-dua nggak bagus kan, Bu? Tapi mana yang lebih bagus kira-kira? Kalau saya memilih, lebih bagus dia beramal walaupun dia belum punya ilmu. Walaupun diponis orang dia sesat, di mana aku sesatnya? Begini, dapat ilmu dia. Ketimbang orang yang berilmu tapi nggak ada amalnya. Itu keren kali orang nengok dia. Kau tahu tapi nggak mau beramal, kau nyalahkan orang aja kau. Nggak bisa pakai itu imam tuh, hancur tuh suaranya. Kau lah imam, aku bantu. Lah, ini memang kritiknya nggak membangun, saya nggak suka. Tapi kalau kritik yang membangun, itu Bu, maaf sekali. Ibnu Rajab Al-Hambali punya guru namanya Hambali, Imam Ahmad. Ibnu Rajab ngajar, Pak. Ditengoknya muridnya kena panas, dia terlindungi dari panas. Kan bisa aja nih Imam Ahmad negur dia. Semua kan murid dia itu. Kok guru, kau nggak ada ini kau nih. Itu tuh murid kau kena panas, kau nggak kena panas kok. Kalau kita kan maklum biasa kan, kan biasa. Gurunya dapat air, ibu air ludah kan gitu ya kan. Insya Allah. Kita dapat teh manis, ya kan biasa. Tapi ini enggak. Dia ingin negur, tapi dia menjaga kehormatan si guru ini, si muridnya ini, guru di depan murid-muridnya. Dia di tengah malam pelan-pelan dia ketok pintu. Siapa? Ahmad. Terkejut dia. Loh, guruku tengah malam, pasti aku ada yang salah ini. Kenapa guru? Shh, pelan-pelan. Kenapa guru? Shh, aku tengok kau tadi ngajar, kurang elok adab. Kau nggak kena panas, murid kau kena panas, itu kurang elok. Jangan buat lagi ya. Ya Allah guru, tengah malam pelan-pelan berbisik-bisik, hanya menasehati aku. Begitulah Islam mengajarkan. Aku tidak ingin menjatuhkan kamu di depan orang banyak. Gitulah menasihati orang tua. Ya Bu, Bu, kalau merepek sama suami dan jangan di depan anak. Bawa dia, jewer, sini bawa. Jangan depan anak mesra-mesra, tapi di balik kamar aku. Jangan ya Bu ya, tapi dikomunikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Udah lah ya, bubui udah mulai Bu ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf lahir batin. Doakan saya, doakan kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku izin lah bang, istirahat aku. Ya. Hamdan wa syukurillah, salatan wa